perlindungan alam dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya dapat disediakan lagi, misalnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat disediakan lagi, misalnya minyak bumi dan hasil tambang. 1. Pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan. A. Bahan pangan. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Misalnya, 1. Padi menjadi beras. 2. Biji gandum menjadi terigu dan terigu menjadi roti. 3. Kedelai menjadi kecap, tahu, tempe, dan susu kedelai. 4. Jagung menjadi terigu jagung dan minyak jagung. B. Bahan sandang. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang adalah kapas. Bunga kapas dibuat menjadi serat kapas. Kemudian serat kapas dirajut menjadi kain katun. C. Peralatan rumah tangga. Kayu merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak dipakai untuk membuat peralatan rumah tangga. Dapat digunakan untuk membuat kusen, tiang, pintu, meja, kursi, lemari. D. Produk kesehatan dan perawatan tubuh. Tumbuhan juga banyak dimanfaatkan dalam kesehatan dan perawatan tubuh. Misalnya digunakan sebagai 1. Obat-obatan, seperti jahe, kunyit, kumis kucing, dan pace, mengkudu. 2. Sampo, misalnya lidah buaya, urang-aring, kelapa, dan kemiri. 3. Sabun mandi, misalnya lidah buaya, apel, bunga mawar, dan alpukat. 2. Hutan bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat tanaman bakau sebagai berikut. A. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. B. Menahan rembesan air laut ke darat. C. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. D. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. E. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting. F. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. 3. Cara mencegah erosi. Erosi dapat terjadi pada setiap permukaan tanah terutama tanah yang gundul. Selain itu erosi dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kemiringan tanah. Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya erosi. Antara lain: A. Menanami kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan dan reboisasi. B. Membuat sistem terasering atau sengkedan tanah bertingkat-tingkat pada tanah yang miring. C. Membuat waduk atau bendungan penampungan air. D. Tidak menebangi pohon atau hutan secara liar. 4. Cara mencegah abrasi. Abrasi disebabkan pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya abrasi, di antaranya: A. Membuat tanggul. Tanggul di tepi pantai berguna untuk menahan ombak yang menghantam pantai yang dapat menyebabkan abrasi. B. Membuat pemecah gelombang. Gelombang laut yang besar dapat dipecah menjadi lebih kecil dengan membuat beton yang dipasang di perairan pantai. C. Menanam pohon bakau. Penanaman pohon bakau di pantai juga dapat mencegah abrasi. Pohon ini mempunyai akar tunjang yang banyak dan kuat sehingga mampu menahan ombak atau gelombang air laut. 5. Cara mencegah banjir. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, terhambatnya saluran air, dan hilangnya resapan air. Cara untuk mencegah banjir dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempat sampah dan mencegah penebangan dan penggundulan hutan. Selain itu dilakukan penghijauan dan reboisasi untuk mencegah terjadinya banjir. 6. Cara mencegah longsor. Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, dan hilangnya pohon pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Dari faktor penyebab tersebut, kita dapat mencegah terjadinya tanah longsor dengan cara: A. Pengolahan tanah miring dengan sistem terasering, sehingga air dapat mengalir teratur dan tidak masuk di antara lapisan tanah. B. Menanami tanah miring dengan pohon pelindung yang mempunyai akar yang banyak dan panjang. Akar tersebut berfungsi sebagai penahan lapisan tanah.
Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. 1. Pemanfaatan sumber daya alam hewan. A. Bahan pangan. Bahan pangan yang berasal dari hewan antara lain. 1. Susu berasal dari sapi dan kambing. Selain untuk diminum, susu juga dapat diolah menjadi keju. 2. Daging berasal dari ayam, sapi, kambing, dan ikan. 3. Telur berasal dari ayam, bebek, dan burung puyuh. B. Bahan sandang. Bahan sandang yang memanfaatkan bagian tubuh hewan antara lain. 1. Kain sutera berasal dari serat kepompong ulat sutera. 2. Kain wol berasal dari serat rambut domba. 3. Jaket, pelapis sofa, sepatu, tas, dan ikat pinggang terbuat dari kulit hewan, sapi, harimau, buaya. C. Produk kesehatan. Berbagai bagian tertentu dari hewan dipercaya merupakan obat mujarab. Misalnya daging biawak untuk obat penyakit kulit. 2. Teknologi untuk sumber daya alam pertanian. Manusia memanfaatkan teknologi dalam pengolahan tanah dan pengolahan hasil pertanian. A. Pengolahan tanah. Semula masyarakat petani mengolah tanah dengan alat sederhana menggunakan cangkul dan bajak. Sekarang, pengolahan tanah pertanian menggunakan teknologi modern, yaitu mesin traktor. B. Teknologi pengolahan hasil pertanian. Dahulu, hasil pertanian diolah secara sederhana. Misalnya, padi ditumbuk. Sekarang, untuk mengolah gabu menjadi beras dapat digunakan mesin penggiling padi. Mesin penggiling padi bekerja lebih cepat. 3. Teknologi untuk sumber daya alam laut. Manusia menggunakan kemajuan teknologi untuk menangkap dan mengolah ikan. A. Teknologi penangkapan ikan. Masyarakat nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan perahu dengan alat yang sederhana seperti pancing dan jaring. Dengan kemajuan teknologi, nelayan dapat menangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan modern seperti jaring berukuran besar dan kapal bermesin. Hasil tangkapannya pun menjadi lebih banyak. B. Teknologi pengolahan ikan. Ikan yang dihasilkan dari penangkapan dalam jumlah banyak akan cepat berbau dan membusuk. Saat ini sesuai dengan perkembangan teknologi, pengawetan ikan dilakukan dengan kaleng dan disebut ikan kaleng. Ikan akan menjadi tahan lama. 4. Teknologi untuk sumber daya alam hutan. Hutan merupakan tanah yang luas dan banyak ditumbuhi pepohonan. Manusia memanfaatkan pohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti membuat rumah, lemari, meja, dan kursi. Perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk mengolah kayu atau pohon menjadi benda-benda yang tepat guna. 5. Teknologi untuk sumber daya alam bahan galian. Bahan galian adalah bahan dari alam yang didapat dengan cara menggali. Hasilnya berupa tanah, pasir, batu kapur, batu. Bahan-bahan tersebut sebagian besar digunakan untuk membuat bangunan atau rumah. 6. Dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. Pengambilan bahan alam tanpa pelestarian akan mengakibatkan rusaknya alam. Antara lain, A. Tanah longsor. B. Bahan tambang mineral cepat habis. C. Rusaknya ekosistem hutan. D. Mata air menjadi kering. E. Rusaknya ekosistem air. Mengolah sampah untuk mengurangi dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Kebakaran hutan dapat terjadi jika ada yang membuka hutan dengan cara membakar hutan. Dampak pengambilan bahan alam secara sembarang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Mengolah sampah dengan baik akan membantu mengurangi dampak eksploitasi hutan yang berlebihan, sebab akan mengurangi sumber daya yang diambil dari hutan terutama kayu. Misalnya mengurangi penggunaan kertas yang bahan bakunya adalah kayu. Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. A. Kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. B. Kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. C. Kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. D. Kita bisa mengganti ulang.
Istilah ini dikenal dengan replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama.